Jadi dari kecil tuh Iya. aku dari SD ya suka dibully karena badan aku tuh kecil, Oh, dibully. kurus. Oh, dia main bulinya fisik gitu Ya ya. fisik. Jadi, Terus lu tuh apaan sih? Kurus banget, cacingan, kurang gizi, nggak pernah Gi- diurus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzius dimanapun anda berada, kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Tatu Cerita Bareng Restu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu Cerita Bareng Restu. Nah, Fauzius dimanapun anda berada, jadi aku udah kedatangan bintang tamu yang begitu sangat excited banget buat cerita di sini gitu kan. Dia sekitar 3 hari yang lalu tuh email ke aku katanya mau cerita. Ini dia, Pipit. Halo, Halo, Pipit. Fauzius ya namanya? Iya, Fauzius. Oke, Fauzius ya. Sapa-sapa Fauzius di rumah Halo semuanya. Fauzius, keep healthy. Nah, Pipit, gimana kabarnya, Pipit? Alhamdulillah sehat, sisa virus. Sisa virus, dan semoga kita semua selalu sehat ya, Pit ya. Amin ya Allah. Amin. Nah, Pit, kan kamu sekitar 2 hari yang lalu tuh email ke aku gitu kan. Katanya kamu mau cerita gitu tentang kamu tuh dibully gitu. Iya kan? Iya. Bener nggak? Aku tuh dibully dari SD ya. Dari SD juga Iya, jadi korban bully. Dari masih piik udah jadi korban bully. Dan sekarang gedenya jadi tukang bully. Enggak. Jadi kayak Sekarang udah SMA atau aku sekarang mahasiswi di salah satu. udah kuliah ternyata gitu. Nah, Pipit ceritain dong gimana sih kamu bisa sampai dibully kayak gitu? Jadi dari kecil tuh aku dari SD ya suka dibully karena badan aku tuh kecil, Dibully. kurus. Dia main bulinya fisik gitu Ya ya. fisik. Terus Jadi, lu tuh apaan sih? Kurus banget, cacingan, kurang gizi, nggak pernah diurus. Apalagi aku tuh kan broken home. udah broken Iya, broken home home. dari kecil. Nah, aku tuh di rumah cuma sama ayah sama nenek. Yang ibu kemana? Ibu ada pokoknya cari uang ya. Jadi ibu kerja, jadi kamu Ya, jadi tinggal bisa. sama ayah sama Ayah juga kerja nenek di gitu. rumah. Jadi kayak lu pasti karena nggak ada ibu kan, lu nggak keurus. Ih, mana rambutnya keriting, kurus. Aduh, udah parah banget dulu tuh kayak ngerasa Ma, bisa pulang nggak sih, gitu ya? Ma? Iya, sakit banget. Itu kamu masih ingat gak sih wajah orang yang bully kamu waktu itu? Gak usah wajah deh, namanya Krisdianto, gue masih inget nama lu. Krisdianto, dia masih inget nama lu ya, parah banget. Rizky Wigi Utomo tuh, ya Allah, sampai guru aku tuh aku nangis kan. Guru aku ikut nangis. Lu tuh pernah kelas 6 tuh. Aku kalau kelas 6 kan SD suka disuruh baca-baca soal kan, kayak satu-satu gitu. Aku dapat giliran baca soal. Karena suaraku kan emang cempreng ya, sember-sember gimana gitu. Diketawain sama si Rizky itu. Terus teman-teman juga pada ikut ketawa kan, kepancing si Rizky, akhirnya aku nangis. Jadi gara-gara kamu kayak baca pelajaran gitu iya, kan, dibully suara cempreng. Belum tentu mereka yang bully kamu tuh mau kayak gitu kan. Iya. Dan mohon maaf, gue juara ya. Keren. Harus sombong dikit. Bullynya parah banget sih, kayak bawa-bawa fisik, apalagi bawa-bawa orang tua gitu ya. Padahal nggak ada satu orang anak pun yang mau terlahir jauh dari orang tua. Iya, pasti semua orang ingin kedua orang tuanya itu utuh di rumah gitu ya, bareng-bareng. Tapi parah banget mereka harusnya dengan kondisi mereka keluarganya lengkap lebih banyak bersyukur dari orang yang emang jauh sama orang tuanya, bukan malah punya mental pembuli. Iya, gue kalau kayak jadi lo gitu gregetan banget sih, tapi gue udah buktiin sampai sekarang kalau gue lebih berprestasi dari mereka. Jadi lo kayak gimana sih, balas dendam ke dia atau gimana? Apa lo jadi bully? Gini kalau lo kan sempat dibully, lo keriting, lo kurus, lo gini gitu kan. Tapi lo balas bulian mereka dengan cara apa? Kalau waktu itu cuma bisa nangis. Cuma bisa menangis. Iya, aduh udah siar banget. Terus gue cuma bisa nangis, cuma bisa nulis diary. Ya Allah, nanti kalau aku gede, aku nggak mau jadi orang pembuli. Biarin mereka yang nyinyir, mereka tuh cuma cari sensasi kok. Mereka nyinyir aku karena mereka tuh nggak mampu. Aku tuh kayak mendoktrin otak aku untuk berpikir positif. Iya. Please, lu tuh bisa lebih dari mereka. Suara lu cempreng, next time lu bakal jadi singer. Widih, amin. Iya, dan sampai sekarang aku mungkin alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Beberapa kali. Terus kayak mereka, lu jauh dari ibu lu broken home. Mereka malah sekarang, mohon maaf ya, yang nikah muda, mereka nikah dulu loh, nikah muda. Keluarga mereka yang hancur, bukan hanya orang tuanya. Jadi aku kayak lebih ibaratnya kayak karma buat mereka gitu ya. Allah baik banget. Iya, Allah tuh pasti tahu gitu mana yang salah, mana yang benar. Aku tuh mendoktrin pikiran aku, please,
mereka cuma dengki. Dan orang-orang yang apa ya, kayak menyimpulkan sesuatu yang bahkan mereka gak tahu tapi mereka anggap itu sebuah pembenaran buat mereka, itu kayak menimbulkan jiwa-jiwa pembuli, jiwa-jiwa dengki, mental-mental yang iri gitu gak sih? Oh jadi kamu tuh bulian mereka itu kamu jadikan motivasi buat kamu tuh menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu kan. Semakin dia membuli kamu, semakin kamu bersemangat buat nunjukin ke mereka bahwa kamu tuh bisa gitu. Iya. Dan itu kasus bully membuli itu aku berlangsung sampai aku SMA, sampai sekarang malah. Sampai sekarang masih dibully? Iya, aku tuh kadang dikatain. Mungkin karena aku di kampus cukup kenal beberapa cutting dan beberapa orang-orang kampus kali ya, ada yang lu tuh caper ke dosen, lu tuh caper ke cutting biar dapat jabatan, biar dapat ini itu. Please, gue caper apanya? Mereka mempercayakan gue kayak gitu loh. Iya betul. Tapi mereka masih aja kayak gitu nyinyir gitu ya. Aku sempat drop banget sih. Kemarin tuh sempat kayak gue nggak usah punya teman aja deh. Sumpah sempat mikir kayak gitu. Gue nggak usah punya teman aja. Gak ada teman yang bisa ngertiin gue. Gak ada yang bisa ngedukung gue. Sampai akhirnya aku keluar dari beberapa organisasi. Gara-gara bulan itu kamu sampai keluar dari beberapa organisasi di kampus. Sadar atau enggak, omongan ya itu lebih sakit loh daripada main fisik. Oh gitu. Iya kan? Ya, mendingan kayak dijambak gitu. Gue udah dijambak, dipukul, gue pukul balik. Lu tinju gue tinju balik. Kalau omongan tuh udah nyerap ke otak, masuk ke hati, nyakitin mental. Kalau kamu maksudnya mengatain mereka sama aja kamu kayak mereka gitu yang suka bully gitu ya. Iya, jadi gue udah ngerasain rasanya dibully, mas. Ya gue mau ngebully balik. Mereka tuh orang-orang yang ngebully gak sadar. Mungkin ngebully gak sih bahasanya kalau bikin kita drop, ngebully kan ya? Iya. Ngebully secara mentally. Iya, betul, secara physically aku nggak apa-apa. Secara jasmani aku baik-baik aja nih. Iya, gue kuat, gue masih cekakakan, masih begini-begini. But my mentally, aku hurtful, sakit gitu. Kayak mereka tuh nggak sadar omongan mereka tuh bikin mental kita down, bikin psikologi kita terganggu. Kayak gitu. Itu apa namanya yang bully kamu sampai tadi udah cerita di zaman SD kamu dibully tentang fisik yang katanya kamu kurus bla 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 gitu kan. Saat SMP pernah nggak ngalamin bully juga? SMP pernah juga? SMP lebih ke circle pertemanan. Kenapa? Circle pertemanan. Kayak gimana tuh? Jadi kayak aku tuh aku kayak orangnya pendiam ya. SMP tuh pecicilan tapi pendiam. Gimana sih? Pecicilan tapi pendiam. Minderan orangnya tuh kayak introvert tapi mencoba untuk bergaul. Sampai akhirnya mungkin cara bergaul aku salah kali ya, SKSD gitu. Biar punya temen. Sampai akhirnya tuh aku kayak ngerasa mereka punya circle pertemanan sendiri. Kayak gini deh, anak SMP tuh biasanya ngegosip. Kalau jam kosong ngegosip itu kayak 5 orang ini, terus 5 orang di sini tuh mereka punya topik sendiri-sendiri. Nah aku tuh kayak gue mau temenan sama siapa sih? Mereka ngobrol, gue gak diajak ngobrol kayak gitu. Oh gitu. Tapi ketika aku punya uang, mereka pada ngedeketin. Wah, ya, teman ketika aku punya uang, siapa sih yang kepengen duit gitu. Iya betul banget. Sampai akhirnya aku menyimpulkan dengan uang aku bisa mendapatkan segalanya ya, gitu. Tapi uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Iya betul banget. Dengan uang we can buy stuff, but we cannot buy trust. Kita bisa beli barang dengan uang, tapi kita nggak bisa beli circle pertemanan. Iya betul banget. Itulah kan, jadi masa SD kamu dibully karena fisik gitu kan. SMP kamu kayak bingung gitu, gue mau ngobrol sama siapa, tapi di saat kamu banyak uang, banyak banget temen yang deketin kamu gitu. Wih, kalau waktu masa SMA alhamdulillah sih aku temen baik semua baik gitu. Semua alhamdulillah. Kayak apalagi aku bisa dibilang sedikit ngerti lah tentang pelajaran, jadi kalau mereka belajar bareng gitu, apalagi lagi ujian gitu nyontek gitu ya. Iya, bareng-bareng saling mencontek. Kalau masa SMA tuh paling dari keluarga sih. Keluarga. Ada juga yang bawa keluarga gitu. Enggak, dari keluarga yang sedikit menyudutkan aku. Gimana? Aku kan SMA tuh lagi bandel-bandelnya, lagi pacaran sama oh gitu, tentang pacaran sama siapa? Ayo. Yang ngono. Oh yang ngono pojokan, bukan? Sebenarnya iya yang pojokan. Oh yang pojokan. Inisialnya I bukan? Inisial depannya I ya. Oh depannya I, belakangnya N. 5 huruf. Aduh, tahu pusing. Ya, terus kayak dia kan sedikit rada bader. Gak apa-apa kan speak up di sini. Gak apa-apa. Si bocah itu kan sedikit rada bader ya. Bader tuh nakal gak sih? Oh nakal. Terus apalagi, ya Allah gue gak nyebut nama nih ya. Iya gak nyebut nama. Sekolah aja sedikit ya ada hambatan kan sampai nggak lulus, dia sampai keluar sekolah. Mungkin karena pergaulannya, mungkin
mamaku secara nggak langsung menasihati aku untuk please fokus ke sekolah lo, fokus ke study lo gitu kan. Nggak kedengeran? Kedengeran. Tadi aja kok. Fokus ke study lo gitu. Dan sampai akhirnya aku tuh nggak ngedengerin karena aku lagi bucin-bucinnya. Bucin banget, parah, gila. Bucin ya, Parah, bucin. aku sampai nggak mikirin nanti gue bakal ujiannya gimana, gue bakal belajar kayak gimana, yang penting gue pacaran. Karena cowoknya itu ngedempelin mulu. Dia kayak lem gitu ya. Nempel mulu kemana-mana, diintilin, ke rumah mulu. Jadi kayak aku mau ngomong, mau ngusir juga nggak enak, mau ngusir juga semi aku gedek, tapi sayang gitu loh. Aduh, parah sih bucin anak kecil tuh. Aduh, bucin banget ya. terus sampai malam-malam mau besoknya aku UN nih. UN, mamaku tuh marah besar. Lu mau sekolah mau pacaran? Gak bisa, gak usah ujian, lu sekarang gue kawinin. Ada cowoknya di situ. Dan cowoknya cuma diem. Jadi mama kamu tuh ngomong langsung sama orangnya gitu. Punya otak gak sih tuh cowok? Mau aku tuh gimana ya, ada pembelaan sedikit atau enggak, seenggaknya dia pulang. Nah, dia pulang itu udah cukup kok. Tapi dia masih di situ aja ngejogrok. Tapi dari situ tamparan keras buat aku ya. Mah, aku cukup deh. Keluarga aja yang hancur. Aku tuh mikirnya pacaran udah sampai nikah kayak gitu kan dulu. Udah cukup mama sama papa aja yang bisa. Aku tuh kayak takut banget kan memulai hubungan sama orang baru. Apalagi ini udah berjalan bertahun-tahun waktu gitu. Itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun apa setahun aku lupa. Aku buktiin aku benar-benar study hard banget kan. Gue harus lulus, gue harus nilai gue harus bagus, gue harus bisa kerja di tempat yang bagus, gue harus bisa punya masa depan yang lebih bagus dari mulut mama gitu. Iya, betul. Ya sampai akhirnya alhamdulillah Allah baik banget, aku lulus menjadi predikat lulusan terbaik waktu itu. Alhamdulillah ya. Jadi kalian yang dibully sama keluarganya jangan bales, jangan kesel kalau orang tua kalian bawel, tapi buktiin study hard and pray hard. Alhamdulillah gitu. Akhirnya kamu sebagai siswa berprestasi di sekolah kamu ya. Alhamdulillah. Waktu itu ya. Sekarang sih kembali ke lemot lagi. Nggak bucin lagi kan, tapi sekarang kayak lebih apa sih cowok tuh, aku nggak punya rasa sama cowok loh. Hah? Semenjak putus sama mau nyebut nama ya Allah. Sama si itu. Ya, semenjak putus tuh aku kayak fokus sama masa depan aku aja, karena ayah aku pun melarang pacaran dulu. Kalau bisa ada yang cowok langsung taruh gitu ya. Ayo nikah. Ada taruh, aku nggak mengenal itu, aku bukan yang soleha banget ya. Takut laknatullah. Jadi mau yang langsung nikah, yang langsung punya future finansial yang bagus, yang pendidikannya juga bagus. Orang tua aku mengidamkannya seperti itu sih. Oh gitu. Kalau aku sendiri sih ada yang mau aja udah syukur gue. Oh jadi kamu tipe kalau orang yang mencari pasangan itu sesuai dengan kriteria orang tua kamu gitu? Orang tua sih maunya gitu ya, berusaha aja sih. Kalau ada yang kayak gitu ya alhamdulillah, syukur ada gitu kan. Kalau enggak ya udah berjalan aja. Ada yang mau anak lu juga udah syukur. Jodoh di tangan Tuhan ya, gitu ya. Jadi di tangan Tuhan, bukan tangan mama papa ya. Oke, itu masa SMA. Setelah kamu kuliah masih ada orang yang bully kamu? Masih ya, tentang kayak circle pertemanan juga sih jatuh-jatuhnya. Kayak aku kan cukup punya, aku temenan sama siapa aja. Kayak banyak banget orang yang temenan sama aku, menurut aku ya. Menurut aku nih, kalian boleh bilang enggak kok. Jadi kayak ada aja yang iri gitu. Mungkin aku tuh anggapnya mereka yang ngebully ya mereka yang mental iri kali ya, dengki. Padahal apa sih yang harus diirin sama kita gitu kan? Padahal kalau lu bisa lebih dari gue ya silahkan gitu. Aku dinyinyirin caper, dinyinyirin segala macam deh pokoknya. Tapi aku punya mindset ini, gue udah gede, gue udah mau 20 tahun nih gitu ya. Udah gede, udah harus bisa nata mindset. Please, jangan bikin omongan mereka tuh ngotorin otak kita gitu ya. Ya udah, aku bisa berpikir positif aja sih. Mereka tuh kayak gitu karena mereka nggak mampu, atau bahkan karena mereka saking sayangnya sama aku, dan mereka mau aku better, mau aku lebih baik. Jadi masih ada gitu. Tapi apa namanya, cacian, bulian mereka kamu nggak pernah membalasnya gitu kan? Tapi kamu nunjukin ke diri kamu sendiri bahwa dengan mereka semakin membuli, aku semakin bersemangat untuk memperbaiki diriku gitu. Biarin mereka yang nyinyir cuma cari sensasi kok. Dan aku yang dinyinyirin, Allah baik, aku bisa dapat prestasi tanpa sensasi. Jadi nyinyir versus sensasi. Ibarat kata kamu kayak artis gitu kan. Artis berprestasi, bukan dari sensasi gitu ya. Iya. Aku pengen jadi orang yang emang orang kenal aku karena prestasi, bukan karena sensasi gitu kan. Bagus. Jadi semakin kamu berprestasi, semakin banyak orang nyinyirin.
Semakin banyak orang yang nyinyirin kamu, semakin kamu akan lebih lagi berprestasi. Jadi kalian semua sering-seringlah nyinyirin Pipit. Jangan Jadi juga ya. motivasi aku ya, nggak apa-apa sih. Jadi semakin kalian nyinyir gitu, semakin ditampung sama Pipit, misalnya, ih Pipit lo kayak gini banget sih, oh jadi gue kayak gitu banget, jadi Pipit tuh semakin termotivasi, oh jadi gue harus kayak gini gitu ya Pipit ya. Jadi kalian yang terbuli dan tersakiti, jadi bulian itu sebagai acuan kalian untuk jadi orang yang berprestasi dan better than yesterday. Like that. Yeah. Jadi memang harus kayak gitu. Semakin banyak orang yang membuli kita gitu kan, jadi semakin banyak kesempatan kita buat untuk sukses gitu ya. Nah Pipit haus nih, minum dulu deh. Boleh dulu ya. Ada sibuk. Mau jemputnya. Sebut merek. Jadi kalian yang mau promosi ke kita boleh silakan email di bawah. Please kalian harus banget endorse di sini ya. Bener banget, endorse gitu. Karena endorse tuh Karena si gratis. YouTuber ini luar biasa banget. Aduh. Bisa bikin kalian laku keras. Kalian mau endorse diri sendiri juga boleh biar Aduh, laku. dapat laku, dapat jodoh gitu ya. Jodoh. Nah Pipit, jadi kamu tadi bilang kalau semakin banyak orang yang membuli kamu, bakalan kamu jadikan motivasi buat kamu menjadi seorang yang lebih baik lagi gitu. Bener gak sih? Benar. Coba dong kasih pesan-pesan ke Fauzius yang ada di rumah gitu, supaya dia tuh nggak merasa drop ataupun depresi gitu ketika mendapat bulian. Kalian dan aku, Fauzius di luar sana yang pernah terbuli, bahkan sering banget dibully, entah dari segi fisik atau apapun itu, please jadiin orang-orang yang kata-kata orang yang nyinyir itu motivasi kalian buat better, buat lebih baik lagi. Karena orang-orang yang menyimpulkan orang-orang yang menyimpulkan sesuatu yang bahkan mereka nggak tahu aslinya, cuma menemukan jiwa-jiwa pembuli, jiwa-jiwa dengki dan iri. Dan lu yang terbuli, kalian di sana yang terbuli ya, sebenarnya mereka tuh cuma iri, cuma bingung cara meluapinya tuh gimana, jadi menuangkan dengan cara membuli. Dan kalian yang dibully di circle pertemanan pasti sering banget nih, kayak yang kaya sama yang kaya, yang miskin sama yang miskin ya, yang gaul sama yang gaul. Please jangan sedih. Kalian tahu kan, we can buy stuff but we cannot buy class. Kita bisa beli apapun, tapi kita nggak pernah bisa beli kelas pertemanan. Kalian cukup jadi diri yang lebih baik, maka orang-orang baik akan mendekati kalian. Tuh dengerin pesan-pesan dari Pipit. Jadi Pipit ini adalah salah satu korban bullying gitu kan, tapi akhirnya Pipit bisa membuktikan kepada mereka yang sudah pernah membuli Pipit bahwa Pipit itu bisa gitu, dan Pipit berhasil. Yuk, we can Dan do it. buat lo yang pernah membuli Pipit nih, Pipit yang sekarang coba lihat. Rizdianto, Reskil inget gak? Gue jadi penyanyi loh sekarang. No, coba dong nyanyi Pipit. Ya salah ngomong. Nyanyi nih. Nyanyi sedikit Diketawain aja. Ya. Apa aja? Ya. Enggak. Coba 1, 2, 3. I found the night of my dream. Next time you will get to know him. Dah. Nih, gila, suara sebagus itu, semerdu itu masih dapat bully suara cempreng katanya. Cempreng. Gua rasa kupingnya dia tuh yang banyak itu bolotnya kali ya. Iya, mereka membuli karena mereka dengki, gitu aja udah. Nah, sekarang Pipit buktiin bahwa Pipit tuh sekarang jadi seorang penyanyi di kampusnya gitu ya. Enggak juga sih, jadi beberapa kafe deh. Di kafe juga. Wih, keren. Gue doain nanti coba deh daftar Indonesian Idol. Enggak, udah parkir langsung suruh pulang kayaknya. Aduh, belum bisa. Kan belum berusaha, belum berusaha. Doain aja ya. Amin, doain. Sekarang gue bilang gue nggak bisa, tapi next time. Jangan bilang nggak pernah bisa, belum bisa. Salah nih mengotori pikiran ya. Mengotori. Jadi kita harus memotivasi diri sendiri bahwa gue tuh bisa gitu. Oke, Pipit bisa. Indonesian Idol waiting for me. Pipit bisa. Ayo dukung Pipit. Ya, we can do it. Oke, terima kasih Pipit yang sudah menyempatkan waktunya datang ke sini gitu kan. Yang udah mau bercerita bareng Tatu tentang kehidupannya dia yang mendapat bulian parah dari teman-temannya dia, dan akhirnya dia menjadikan bullying itu menjadi motivasi dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, Pipit, terima kasih. Thank you. Oke, Fauzius, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Restu Fauzi pamit undur diri dan Pipit Tiana Marta Zundari. dadah. See you.